Patriarta hebat. Patriarta hebat. Sekali lagi. Patriarta hebat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Gusdi yang dari mewakili pihak sekolah SMA Daturi Bandar Makassar. Yang terhormat Bapak Insinyur Rosian SPD MPD selaku Ketua Tim pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, Pak Insinyur Andi Rahmat Baharudin SPD MPD, Bapak Wahid Yunendar SPD MPD, Bapak Muhammad Akbar SPD MPD, Bapak Kandidat Dr. Samsumar Lintaha SPD MPD, dan terakhir Bapak Kandidat Dr. Muhammad Rais SPD MPD. Dan saya sendiri Insinyur Irwan Sarif SPD MPD. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke SMA Daturi Bandar Makassar. Selanjutnya kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita untuk masa depan. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya saya memperkenalkan kegiatan kita. Kami dari Universitas Patria Arta, khususnya dari Fakultas Teknik dan Informatika, akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Swasta Daturi Bandar Makassar. Adapun tema yang kami angkat di sini adalah pengenalan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini TIK, untuk mendukung pembelajaran. Oke, bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kandidat Dr. Samsumar Lintaha SPD MPD. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Pada pertemuan kali ini saya akan memimpin doa secara Islam, dan kalaupun ada yang di luar Islam ya silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah ini kami berkumpul di tempat SMA Daturi Bandar guna untuk menjalankan satu dari tridharma perguruan tinggi kami, yaitu salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Semoga kehadiran kami itu dapat membawa berkah, dan semoga di pertemuan kali ini, di pertemuan yang secuplik yang ilmu yang kami titipkan, semoga Engkau berkahi. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sepatah kata yang mewakili pihak dari Universitas Patria Arta, dalam hal ini Bapak Wahid Yunendar SPD MPD, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rusdia Saidi selaku pihak sekolah yang telah menerima kami untuk bisa datang memberikan materi di sekolah ini. Kemudian yang saya hormati dari pihak kampus sendiri,
ada Bapak Rosihan di sini, kemudian ada Bapak yang lainnya juga, ada Pak Samsumardi, Pak Rais, sama Pak Irwan Syarif, Pak Rahmat dan Pak Akbar juga. Kemudian yang membantu kami untuk menyelenggarakan ini, kemudian dari pihak media sendiri ada Al-Kadri selaku mahasiswa dari kampus, dan terima kasih juga untuk adik-adik yang telah datang pada hari ini yang akan siap menerima materi. Ya, jadi kami dari kampus sendiri ini memang ditugaskan untuk ada tiga aspek. Yang pertama itu penelitian, kemudian pengabdian masyarakat dan pengajaran yang biasa kita lakukan di kampus sendiri. Nah, dan kali ini adalah pihak kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang salah satunya di sekolah adik-adik ini. Ya, jadi mungkin seperti itu. Untuk kedepannya akan kami berikan beberapa materi dari beberapa dosen-dosen. Jadi materi dari kampus juga akan diberikan kepada adik-adik. Ya, jadi materinya mungkin tidak terlalu sulit, jadi silakan dinikmati saja. Ya, jadi jangan bosan-bosan ya, jangan tegang-tegang juga. Ya, mungkin seperti itu yang akan kami berikan nanti sampai sampai pukul 1. Jadi tidak terlalu lama, jadi santai saja. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Saya kembali serahkan ke moderator. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Jab Sekolah. Ya, mudah-mudahan kedepannya acara kita berjalan dengan lancar ya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah sepatah kata dari yang mewakili sekolah. Pak, saya persilakan Pak Rusli SAG dengan hormat ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati seluruh tim yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada hari ini kegiatan pengabdian masyarakat ini kita bisa laksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan lancar tanpa ada kekurangan hambatan sedikit. Salawat dan salam yang senantiasa aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua yang telah membawa kita telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, dan mengangkat umat manusia dari kebodohan kepada kecerdasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk anak-anakku yang saya muliakan, kita perlu bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini karena dapat meningkatkan kemampuan keilmuan kita, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian sehingga setelah selesai lepas dari SMA Negeri Bandang ini memiliki skill yang tentunya kemampuan ini bisa bermanfaat untuk dirinya dan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, kami mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini sebagai bentuk nyata. Kita juga bisa melihat bahwa dengan adanya kegiatan ini kita sekaligus mempromosikan sekolah kita supaya bisa lebih dikenal lagi. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya, dan kami mengapresiasi kegiatan ini dengan baik. Sekian, dan kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang mewakili sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu pemberian atau pemaparan materi terkait pengenalan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran di sekolah.
ke Kita bisa masuk pihak sekolah. Kita yang terima ada perangkat jam dari Pak, kita sampaikan nih Pak, nanti diserahkan ke kepala sekolah. Kita langsung kebetulan. Oke, jadi masih ada waktu 5 menit sebelum kita mulai. Saya ingin kita perkenalan dulu dari siswa-siswa. Mulai dari yang pertama, siapa namanya? Berdiri. Ya, Nirnsani kelas 10 IPS. Oke, di sebelahnya silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Wardana, biasa dipanggil Zahra. Saya dari 10 IPS 1. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Naima, saya dari 10 IPS. Oke, next. Perkenalkan, saya Nana dari 10 IPS 1. Oke. Perkenalkan, saya Solo dari 10 IPS. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan atau memberikan materi yang saya akan berikan kepada adik sekalian. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali melihat kami dari Universitas Patriarka. Kami semua ini adalah teman mengajar Bapak Rosihan. Kalau Bapak Rosihan mungkin sudah sering ada di sini. Kami semua ini adalah teman mengajar atau partner mengajar di Universitas Patriarka, di mana kami semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti yang disebutkan tadi bahwa ada pengajaran, ada pengabdian, ada penelitian. Nah, untuk pengajaran kami lakukan di kampus atau universitas. Dan untuk penelitian kita bisa lakukan di sekolah, bisa lakukan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Dan pengabdian juga sama halnya. Jadi kita memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu yang kami. Ada yang suka melakukan editing tidak? Siapa tahu ada TikToker atau apa di sini? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada yang sering pakai edit foto, gabung foto atau apa gitu. Sering ya? Sering. Pakai aplikasi apa biasanya? Capcut, Dailymotion. Apa lagi? Kita buka. Capcut. Apa biasanya? Nama gitu atau Capcut, CapCut. Oke. Jadi ini kentara ya bahwa karena teknologi yang semakin luas, proses editing itu yang umumnya atau awalnya dilakukan pada perangkat besar seperti komputer, sekarang sudah masuk ke dalam smartphone atau mobile. Entahkah kita menggunakan Android, entahkah kita menggunakan iOS dan semacamnya. Nah, ini nanti bisa buat sampul, bisa buat materi presentasi dan seterusnya. Kalau kita biasanya presentasi mungkin hanya menggunakan PowerPoint. Nah, ini dengan Canva juga punya ya. Jadi kalau sekarang kita tidak punya akun Gmail, pasti tidak bisa buat akun TikTok, tidak bisa buat akun Instagram, tidak bisa masuk di YouTube dan seterusnya. Karena itu yang kita gunakan, fokusnya bagus. Baik, jadi adik-adik sekalian, jika kita ingin melakukan editing, tadi kita sempat bahas sedikit terkait dengan editing video. Ada yang menggunakan Capcut. Tapi kan Capcut sebenarnya kita hanya memasukkan foto, sudah ada template, jadilah video. Sama sekarang, tiba-tiba ada saya mau foto saya ada seperti ini, ada template-nya. Saya mau buat sampel buku karena disuruh oleh guru ini, ada template-nya. Nah, jadi ini nanti kita bisa gunakan untuk berbagai macam hal, untuk multimedia dalam bentuk foto. Jadi kalau kita mau buat juga presentasi di sini bisa. Ini juga bisa dibuat pakai presentasi dan banyak modelnya. Nah, kalau ada di sekalian nanti kita coba sebentar ya. Kita coba di handphonenya.
kita pakai akses wifi di sini atau akses koneksi internet. Kemudian kita coba. Nah, jadi sebenarnya kalau kelihatan di atas ada berbagai macam yang bisa kita buat nantinya. Ada logo maker, artinya kita bisa membuat logo. Kemudian ada di sini banner, ada poster, ada resume dan seterusnya. Banyak yang bisa kita buat, tapi kita tidak bisa bahas semua ya. Jadi kita hanya bahas beberapa hal saja. Pengembangannya silahkan ada di sekalian menentukan kreativitasnya. Kan sebenarnya kalau sudah ada dasarnya, sisa di kreativitas. Maukah belajar yang seperti ini? Dan sekarang juga sumber belajar sangat luas. Kalau sekarang guru atau sekarang dosen atau apa yang ajarki, pasti dia hanya memberikan basic. Setelah itu ada di sekeliling yang berkembang. Sumber belajar sangat luas. Ada internet, buka Google, cari tahu apa yang kita cari. Kita mau lihat bagaimana video tutorial, buka YouTube, cari apa yang kita tutorialkan. Sekarang kan begitu, tidak ada yang ajar capcut, tapi tiba-tiba pintar karena cari tahu. Nah, capcut adalah CapCut. Saya tidak tahu ya cara bacanya yang betul. CapCut ya. Nah, CapCut kalau begitu. Karena tulisannya capcut, karena capcut terus saya Indonesia asli, orang Makassar Toeng. Nah, capcut. Nah, ini kalau bahasa Inggris masih kurang ya. Oke. Nah, jadi di sini kita coba pakai yang membuat banner ya. Ini nanti kalian coba, yang saya cuma perhatikan dulu sedikit. Nah, yang utama sebenarnya ketika saya katakan tadi apa kelebihan dari Canva, sama seperti aplikasi-aplikasi CapCut, apakah CapCut, nah itu semua ada yang namanya versi free atau gratis dengan versi berbayarnya atau premium. Sama seperti Canva, terdiri dari beberapa template, ada yang premium, ada yang free. Bagi yang punya nominal uang atau punya budget yang lebih bisa pakai premium. Tapi tenang, yang free-nya juga sangat-sangat banyak dan bagus. Jadi kita bisa gunakan. Itu tadi intinya kita punya akun email. Bagusnya kita pakai Gmail karena langsung saja lakukan sinkronisasi. Nah, contoh ya. Ini saya tadi pilih yang banner maker ya. Jadi kita mau buat banner. Nah, jadi kalau sudah mau buat ya kita sisa start design. Kalau belum pernah membuat akun ini ya, kita bisa buat sign up atau bisa lakukan login. Kalau sudah punya Gmail. Jadi kita sisa sinkronisasi. Nanti sebentar kita coba. Nah, ini dia. Ketika kita buka desain dari banner itu sendiri, sudah banyak pilihan. Ini ya, ada berbagai pilihan. Contoh template seperti ini, banyak yang bisa kita ganti. Kita mau ganti fotonya bisa, kita mau ganti tulisannya bisa, dan seterusnya. Nah, kita mau tambah halamannya juga bisa. Kalau kita mau buat seperti PowerPoint. Nah, saya mau template yang lain Pak, mau yang foto saya sendiri. Boleh kita pakai foto yang begini. Ini bisa diganti. Nah, pokoknya kita klik kanan dan seterusnya. Nanti kita coba ya. Atau sekarang saja karena waktu yang mepet, silahkan dibuka handphonenya. Kita pakai handphone saja. Oh ya, sebenarnya juga ada aplikasinya di Play Store ya. Tapi kita pakai aplikasi versi website dulu. Nanti kalian bisa download setelah ini aplikasi yang di Play Store. Silahkan buka browser. Tahu yang mana browser? Tidak tahu? Buka Google. Buka Google ya, atau Google Chrome. Ada Google Chrome-nya? Atau kalau tidak ada Google Chrome-nya, buka apa ya kalau di Mac ya? Ada yang pakai Mac di sini? Ada. Safari kayaknya kalau di Mac. Safari. Intinya kalau mau buka Google, apa yang kita pilih? Buka browser ya. Nah, setelah itu silahkan diketik canva.com. Saya coba. Nah, bisa diketik ya, itu jelas tulisannya. Oh ya, jadi sebelumnya harus ada koneksi internet ya. Sudah?
Ya, jadi di situ ada pilihannya. Pilih yang tetap di web ya. Jadi nanti kalau yang mau versi aplikasinya juga boleh, tapi setelah kita melakukan yang trial versi web ya. Karena yang versi web ini itu biasa kita gunakan pada komputer ya atau laptop. Kenapa kita menggunakan komputer atau laptop? Dari sisi visualisasi itu lebih enak menemukan, lebih banyak lah fitur yang bisa kita gunakan. Dari segi penglihatan kita juga lebih luas jika mengedit menggunakan perangkat yang besar ya seperti komputer. Di handphone kalau sudah masuk, nah bisa klik masuk dulu. Kita coba sinkronisasi. Mudah-mudahan ada Gmailnya semua. Oke, kemudian lanjutkan dengan Google. Tidak ada Google-nya, sembarang mau email yang muncul di situ. Nah, ini ada yang menggunakannya. Ini kelebihan juga dari aplikasi Canva karena dia multi platform ya. Jadi dia bisa X-Cross atau bisa silang. Ada di Android, ada juga di iOS. Bagaimana? Bisa. Ini sudah berhasil. Nah baik, jadi kalau sudah masih ada yang login, ada yang bahkan lupa password emailnya. Ini sudah. Apa Sandi tak? Coba dulu ingat. Ya kalau tidak bisa, dicoba dulu sampai kalau memang betul-betul kita beri waktu 2 menit lagi lah. Kalau memang belum bisa ya apa boleh buat. Ada istilahnya nebeng bikin aja bisa mantap. Udah. Ya kita santai bisa ya. Jadi ini hal yang kalian bisa perlihatkan atau hal yang mungkin kalian lebih dulu pahami dibandingkan teman kalian tidak ikut pelatihan ini. Nanti kalian nih tahu ada story-nya, ada postingannya, bagusnya template-nya, tuh bagaimana caranya begitu. Dan ini bayar tak dulu, saya ikut pelatihan ini lama bertahun kan. Oke? Sudah ya? Masih belum bisa? Ada itu yang Instagram sekolah. Instagram sekolah. Bagaimana ini Instagram sekolah? Yang bagaimana coba? Yang ini. Yang mana? Pilih yang mana? Jadi saya mencari. Wah, langsung buka TikTok luar biasa ini. Nah, oke, kita tunggu dulu. Katanya mau yang seperti Instagram sekolah. Dia dalam bentuk foto ya atau poster? Jadi silat. Instagram sekolah. Oh, artinya kita upload beberapa foto. Ya. Gitu. Ada juga nama sekolah yang kayak Welcome to. Wah. Welcome to Semarang. Berarti kalau yang ini harus dipotong foto-fotonya. Nah, editannya yang dipotong-foto. Kalau ini kita mau kerja panjang ini kan ada beberapa foto. Kalau begitu caranya agar ya kita buat yang welcome to saja dulu ya. Nanti kalian lanjutkan. Karena sebenarnya itu awalnya satu gambar, kemudian dilakukan cropping. Nah, kita cari di situ yang welcome to. Coba kita cari di situ yang tulisan banner. Bisa saya tulis simbolnya? Karena beda tampilannya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau di komputer langsung banyak pilihannya. Kalau di handphone itu ada beberapa fitur yang dihilangkan. Coba kita pilih banyak. Iya. Ketik BA. OBA. Ya. Banner. Nah ini gara-gara capcu
Ya, jadi kalau di situ kalian di metode pencarian ketik banner ada dua jenis ya, ada banner landscape, ada potret. Yang landscape itu yang memanjang, yang potret itu yang ke bawah, horizontal ya, dan vertikal. Oke. Mau pakai mana ya landscape? Oke, yang landscape kita gunakan. Oke, bagus solusinya. Nah, ada makan. Ya. Bener makanan. Dari banner-banner template itu yang bisa digunakan yang tidak ada gambar mahkotanya. Yang mahkota itu biasa kita lihat yang premium. Jadi yang tidak ada mahkotanya itu free atau bebas digunakan. Mau pilih yang mana? Silahkan masing-masing pilih template yang dibutuhkan. Oke, sudah ada semua? Kita kenapa tidak bisa teleponnya? Oh ya, banyak. Nggak apa-apa. Yang landscape, yang memanjang. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau mau versi yang lain, mau yang potret, mau yang model lain silahkan. Nanti kalian coba di rumah ya. Ini hanya pengenalan supaya bertambah pengetahuan kita. Oh, ada aplikasi begini yang bisa kita gunakan dan gratis. Itu yang penting, dan gratis. Banyak aplikasi tapi tidak gratis. Cuma ya koneksi ya, koneksinya yang kita pakai apa? Pakai WiFi atau pakai data? Ya? Pakai apa? Pakai password. Berarti masih connect ya. Saya sebenarnya coba-coba ini apakah sudah mulai letih, siapa tahu lama nunggu tadi. Terutama yang cepat datang tadi kan, siapa yang cepat datang tadi? Yang pertama. Berarti sudah lama datang ya. Kan ada yang baru menyusul karena satu dan lain hal. Enggak ya, mungkin kerja bakti atau main game online. Oke, sudah? Ya, ini pakai template. Intinya pilih template yang tidak ada gambar mahkotanya. Kalau ada mahkotanya, bayar dulu. Bukan saya yang dibayar ya, tapi pihak yang buat aplikasinya. Sudah. Nah, silahkan kalau sudah. Gimana kan sudah? Kita sudah. Nah, di situ ada pilihannya. Yang tanda tambah di bawah itu untuk menambah halaman. Jadi kalau kita mau ada beberapa halaman, itu yang pakai tanda tambah. Kalau kita mau ganti template, nah malah di situ coba. Ini karena pakai handphone, beda ya dengan pakai laptop. Ya ada komputer tapi tidak berfungsi, tidak menyala sistemnya. Bentar berfungsi. Malah kembali. Kalau masih mau ganti-ganti model, itu handphonenya, ini karena kita pakai handphone, kita tidak bisa pakai laptop lagi, karena rata-rata pakai handphone, di swipe dari ujung kiri ke kanan. Kalau ini mengganti model ya, dari tepi kiri di swipe, ya di swipe, ya bukan yang didora ya, swiper apa? Swiper ya. Swiper itu yang ya betul. Itu kiper. Sudah. Nah, jadi kalau semua masih mau diganti bisa ya, di swipe dari kiri ke kanan, dari sudut kiri ke kanan, masuk baru bisa ganti-ganti lagi template yang dibutuhkan. Sekarang Pak, bagaimana kalau mau merubah tulisannya? Tekan di teksnya. Iya. Ya apa? Tekan di teksnya. Nah, tekan teksnya terus di situ. Nah, kan bisa sesuai kebutuhan Pak. Pak mau ganti fotonya, sama, sisa diklik fotonya bisa diganti dengan foto tak. Dan bisa kembali. Nah, jadi bisa ya. Nah, nanti gambar ini kalau sudah dibuat ada namanya ekspor atau kita download. Jadi nanti setelah di-download mau buatnya seperti tadi, yang Instagram sekolah sisa dipotong-potong. Pak, aplikasi apa dipakai potong-potong? Nah,
banyak itu aplikasi yang bisa kita gunakan. Bisa pakai photogrid, bisa pakai apa lagi ya? Aplikasi bawah handphone juga bisa sebenarnya. Kalau mau pakai potong-potong begitu ya. Nah, jadi kalau gambar kucing seperti ini mau diganti dengan temannya, nah, ini 3 kucing. 3 kucing. Siapa di sini foto dipakai? Saya kucing. Nah, ada yang kucing. Ini kucing juga. Ini. Ini juga sama yang kucing. Nah, jadi bisa diganti ya. Sudah diganti? Apa yang sudah diganti? Warnanya. Coba diganti fotonya, diganti warnanya, diganti ya pokoknya diganti saja dulu sampai sesuai keinginan nanti. Seperti waktu 2-3 menit lah baru kita belajar mendownloadnya. Pak, gampang sekali ini. Nah, gampang memang, tapi biasa mahasiswa belum dapat ya aplikasi seperti ini. Jadi setelah ini ada lagi satu ilmu yang kalian bisa pelajari. Bukan hanya Xblender yang kita bisa buat, mau juga buat presentasi juga disediakan. Mau buat sampul buku yang kalau kita buat di Corel Draw, mau pakai Photoshop sangat lama. Nah, kita bisa cari di sini di Canva. Aplikasinya, cari template-nya, masukkan tulisannya, dan selesai. Warnanya juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Ada yang suka warna pink, silahkan ganti warna pink. Ada yang suka warna ungu, nah, silahkan warna ungu. Ungu Pak ungu. Bisa? Gimana kita foto-foto? Siapa itu Borcele? Mantap. Oh, masih nama anu. Ganti dulu. Siapa namanya ini? Toko. Siapa namamu? Nugget. Nugget. Hah? Makanan. Nugget. Oke, toko Nugget. Salah sedikit kira orang Nugget. Karena bahasa Inggrisnya bagus. Dari tadi bahasa Inggrisnya aja ya. Capcut. Nanti keluar, kenapa selalu capcut? Gara-gara dosennya atau gara-gara yang mengajar kemarin boleh capcut Pak? Apa itu? Bisa berganti? Bisa. Wewe. Sister. Mama sister. Nah ini, baik. Undangan pernikahan nanti ini, bukan? Terus teman pacarnya kira-kira. Luar biasa. Ini betul-betul implementasi ya. Ya bisa. Udah? Ya, kita kasih waktu 2 menit lagi baru download ya. Banyak bisa dieksplor di sini, banyak bisa dipelajari, banyak bisa dibuat. Bahkan video ya bisa ya dibuat video-video singkat ya. Disediakan juga template-nya. Gimana kita bicara? Oh, saya kira komedo itu mantap. Sudah? Apa kita? Oh begitu. Ada kode ini. Apa kita? Tapi secret ya, rahasia. Oh, saya kira tadi nama pacarnya diketik bukan ya? Bukan. Belum punya pacar Pak. Apa sih? Abang-abangan. Oke, udah. Oke. Nah, jadi bagi yang punya perangkat komputer atau laptop di rumahnya, itu ngedit begini lebih enak menggunakan komputer ya. Tapi kalau belum ada ya gunakan smartphone juga bisa. Sebenarnya kalau mau mudah mengedit juga bisa dibuat jadi apa namanya? Landscape ya handphone sehingga panjang. Sudah? Masih ada yang mengedit atau sudah semua? Sudah. Ini masih mengedit ini, masih mencari komposisi warna yang bagus. Nah, kalau sudah, nah kita coba download dulu ya untuk melihat hasilnya. Pasti ada sekalian sudah sering ada tombol download. Ini coba diklik. Nah, kita pilih unduh ya, ada panah. Yang panah ke atas, pojokan atas. Terus kalau diunduh ada pilihan format ya. Format file itu ada JPG, ada PNG. Apa bedanya? JPG itu kalau gambarnya kita perbesar, itu akan mengalami namanya penurunan resolusi. Atau artinya akan gambarnya pecah ya kalau JPG.
Kalau PNG itu dia berbasis vektor. Oleh karena itu ketika kita zoom itu gambarnya masih bagus. Biasanya kalau gambar PNG itu bisa kita buat di Corel Draw. Oke, silakan pilih saja mau versi apa, JPG, PNG. Kemudian silakan melakukan download. Ya dulu. Kenapa? Sudah download? Ya itu. Waduh, lama kita bikin. Jadi kembali hilang. Coba dulu emosi kamu. Ini Bapak Sam tadi. Tidak mau hilang kita mau. Mana yang tadi yang kita bikin? Hilang. Dan mau hilang. Hah? Mau hilang. Mana? Nggak bisa diklik? Bisa diklik. Coba perbesar lagi. Bisa hilangnya juga. Nah, bisa nih. Itu bisa. Nah, tutup kita di gambar, ya. Oke, unduh. Ini Pak bisa jadi aplikasi tadi, bisa banyak aplikasi. Tapi yang saya sering gunakan, saya mau buat PowerPoint, mengajar ke mahasiswa biasanya pakai ini juga. Karena banyak model atau template yang bisa digunakan. Nah itu susahnya kalau handphone ya. Kalau di komputer atau laptop itu gampang, udah sekali bisa di zoom in pakai kursor, pakai scroll ya, udah bisa diganti. Sudah masuk di galeri? Sudah. Oke, sudah ada yang berhasil. Kita bagaimana? Tulisannya. Ini bagian ukuran font. Nah, itu sisa ditentukan berapa ukurannya. Masih mau lebih besar lagi? Nanti yang ini sudah. Ya, coba saya buat itu. Kalau tak minta ya punya. Bukan juga gara-gara marah sampahnya. Udah, wah itu sana sudah berhasil ya. Oke, bagus ya. Apa itu? File? Oh anime, Wibu ya? Nah, itu ada di atas nanti aja kita kayak anime ya. Jadi ada bagaimana anime, saya juga bagaimana anime. Tapi anime yang better ya atau action. Naruto kan sudah selesai. Sekarang anaknya Boruto. Iya anaknya sekarang Boruto. Wibu, saya bukan Wibu ya. Beda Wibu. Saya bukan Wibu, saya bapak ya. Bapak. Ya, dulu. Iya, langsung saja dulu. Kita pakai PNG saja supaya meskipun gambarnya diperbesar, diperkecil, itu tidak pecah. Ya PNG. Kalau mau JPG juga boleh diganti situ ya. Tapi kalau JPG biasanya kalau kita zoom in itu ada namanya pengurangan resolusi atau gambarnya bisa pecah. Kita kan sudah biar itu tadi Pak sudah. Bukan pakai galeri kan? Bukan galeri kalau dia itu. Ya. Enggak dia bisa di galeri kita langsung. Hah? Tidak ada di galeri kita. Nah, itu beda-bedanya di sana. Sudah berhasil untuk tadi? Terus apa lagi? Bagaimana sebelum galeri tadi? Tidak ada di galeri? Apa lagi? Bukan galeri. Apa lagi? Nah, kalau dari saya ya itu aja. Silahkan nanti dikembangkan. Mau buat apa lagi? Yang jelas banyak hal kita bisa buat. Pak, masih butuh tutorial? YouTube.com. Nah, banyak sekali tutorial tentang kamu di situ.
Jadi apa yang tadi Pak? Pengenalan. Jadi disinilah kreativitas adik-adik sekalian, bagaimana membuat suatu karya. Tidak ada yang tahu, siapa tahu kita buat karya begini, tutorial atau kita masukkan di TikTok, bisa masuk Akademi FYP. Akademi FYP. Masuk jadinya Riklat ya. Oh ini nanti ada. Ada Kita masuk nih. Tidak ada. Tidak bisa kan mendownload HP bisa juga. Nah, jadi kalau dari download harusnya langsung masuk ke dalam galeri ya. Kalau tidak ada di galeri, cari di file manager. File manager, download atau unduhan. Sudah? Ada yang belum berhasil? Nah, sudah ya. Nah, sisa dikembangkan nanti. Kalau di rumah tak mau ngedit lagi, silahkan. Mau pakai model yang lain, silahkan. Intinya, kalau yang pakai mahkota itu yang berbayar atau yang premium. Kalau yang gratisan ya tidak ada gambar mahkotanya. Jadi selain banner atau yang seperti ini bisa juga buat foto gabungan ya, yang seperti fotografi begitu, ada beberapa foto dimasukkan yang bisa. Mau bikin sampul buku bisa. Kalau presentasi nanti mau tampilan awalnya bagus beda dari yang lain, bisa juga pakai gambar. Ada undangan pernikahan. Iya, undangan pernikahan, undangan OSIS, undangan ulang tahun, banyak sekali. Bukan saya. Tawarkan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan Canva ini? Tidak ada yang mau ditanyakan di aplikasinya mudah? Menarik? Nah, menarik ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan atau yang bisa saya sarankan. Bisa dipelajari oleh sekalian. Sisa menambah kreativitas, karena kreativitas itu tanpa batas ya. Sejauh mana kita berimajinasi, sejauh itu yang kita bisa lakukan. Jadi kalau sumpah saya mau buat begini, banyak begini, ini, oke, jadi seperti ini, oke berhasil. Kecuali kalau kita hanya berimajinasi, tidak mau melakukannya, tidak mau lakukan action, ya sama saja dengan bohong ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada, baik, saya rasa cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke bagaimana materi ini. Luar biasa ya. Jadi dengan belajar ini kalian sudah bisa memahami bagaimana caranya membuat membuat media-media seperti banner, seperti undangan, seperti brosur atau apapun itu ya. Nah, dan itu bisa digunakan melalui HP. Bagaimana aplikasinya Pak? Apa nama aplikasinya di Play Store? sama Canva juga di Play Store. Dapat ya? Sudah dapat ya? Ada yang sudah pakai tadi? Sudah. Nah, oke. Oke, untuk materi berikutnya bagaimana Pak Rahmat mau? Oke, boleh akan dibawakan oleh Pak Rahmat. Jadi langsung saja Pak moderator, gimana Pak? Bertiga ini ada keahlian sendirinya. Jadi kalau Pak Akbar tadi itu dia fokus ke pembuatan aplikasi atau biasa kita sebut di kampus namanya RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau mau bikin aplikasi HP, aplikasi laptop, aplikasi apapun itu bisa langsung tanya ke Pak Akbar. Nah, kalau Pak Rahmat sendiri ini dia fokusnya ke jaringan. Jadi Pak Rahmat nanti ajarkan bagaimana caranya koneksi itu atau komponen-komponen internet itu disambungkan menjadi sebuah jaringan internet. Ya, jadi sementara disiapkan. Ya, kalau saya sendiri fokusnya ke desain grafis, gambar, menggambar, membuat animasi dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelahnya perkenalan ya. Perkenalkan nama saya Andi Rahmat Baharudin. Ya. Biasa teman-teman angkatan saya memanggil Andra, ya. Tapi kalau di kantor tempat kerja dipanggil Rahmat. Pak Rahmat, gitu ya. Di sini saya akan membawakan sedikit materi terkait jaringan, ya, terkait jaringan, khususnya jaringan komputer. Tapi akan saya bahas sedikit bagaimana mekanisme atau proses kerja dari sebuah device, ya, contohnya HP ya, itu bisa menangkap jaringan, ya.
Jadi sekarang ini serba teknologi komunikasi. Nah, kalau tidak ada jaringan, ya bagaimana kita bisa membuka aplikasi yang namanya Instagram, TikTok, YouTube, dan seterusnya. Tidak jauh saja kalau kuota habis, apa yang terjadi? Ya pasti kalian pusing ya untuk generasinya kalian. Nah, walaupun ada kuota, kalau tidak ada koneksi jaringan, ya sama saja dengan bohong, gitu ya. Nah, misalkan saya pakai provider Kartu Tri, ya, kuota saya 30 giga, tapi di lokasi yang saya tinggal itu tidak ada jaringan Tri, ya itu ya. Nah itu sama saja dengan bohong ya. Jadi rugi kita beli kuota tanpa ada jaringan. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana dari sinyal internet, baik itu nirkabel ataupun tanpa kabel, bisa sampai ke HP, termasuk juga WiFi ya. WiFi yang ada di sini yang kita pakai, di belakang ada salah satu box ya. Biasanya kita sebut black box. Untuk isinya itu sederhana saja, ada switch, ada hub, ada access point, ada router. Nah, perlu diketahui oleh adik-adik, di jaringan itu ada dua jenis ya, ada dua jenis device, ada dua jenis perangkat. Yang pertama itu end device. End device itu akhiran daripada semua perangkat. Contoh HP yang digunakan oleh user, itu end device. PC itu juga end device. Kenapa? Karena dipakai oleh user. Printer, laptop, server, itu semua end device. Yang mana yang bukan end device? Yang kedua adalah network device. Yang mana network device? Nah, salah satunya adalah access point, switch, router, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan juga di atas fisiknya seperti apa, proses kerjanya seperti apa, dan bagaimana dia bisa berkomunikasi, gitu ya. Nah sedikit saya olah FTP, ada banyak caranya. Kalian kalau mau transfer file dari laptop satu ke laptop yang lain, ya tentu kalian butuh device tambahan ya, yang namanya flash disk atau kabel data dari HP pindah ke laptop. Nah, ada proses kerjanya, bagaimana caranya memindahkan file satu ke tempat yang lain, ya. Misalkan perhatikan di slide di atas, aplikasi lama dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada memang. Ini pengganti kalau misalkan kita tidak punya alatnya, tapi kita ingin tahu bagaimana proses kerjanya. Nah, lahirlah aplikasi ini, namanya Cisco Packet Tracer. Di dalamnya banyak isinya, ya. Nah, di sini saya kasih lihat. Nah, jadi di atas itu ada laptop 0 atau laptop 1 dengan laptop 2. Nah, contoh, ketika kalian buka internet, mau mendownload file atau mau mendownload aplikasi atau mau mendownload video, nah caranya kan kalian buka HP, masuk ke browser, baru download video. Nah, prinsip kerjanya itu mirip dengan ini. Nah, kalian memanggil menggunakan HP yang dipanggil dari server. Jadi di sana itu ada tempat penyimpanan besar yang mampu menampung semua video yang kalian upload. Nah, beginilah mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya seperti di atas, ada dua PC atau laptop terhubung dengan jaringan. Ya. Nah, contoh kecilnya adalah dia terhubung menggunakan jaringan. Kalau ini namanya menggunakan kabel ya, nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ini simulasi. Kalau mau lihat filmnya, ya perlu dua laptop asli dengan akses point. Karena kita kekurangan alat di situ, bukan kekurangan, saya lupa bawa. Jadi saya pakaikan simulasi seperti itu ya. Nah di sini
di masing-masing device itu dia bisa berkomunikasi ketika ada alamat. Kalau kalian mau lihat contohnya, silakan cek HP-nya. HP-nya connect ke WiFi kan? Nah, di situ kita bisa lihat, oh ada IP yang tertanam pada masing-masing HP. Nah, jadi misalkan begini, besok lusa kalian dapat jaringan internet, ya, atau WiFi. Oh iya. Misalkan di kampung ada WiFi yang tidak ada passwordnya, kalian pakai, tapi tidak bisa connect ke internet. Nah, pertanyaannya itu adalah dia tidak dapat IP. Nah, sama kalau kalian tetangga tapi tidak tahu alamat rumahnya, nah bisa tidak kalian pergi ke sana? Nah, tidak tahu kan? Tidak akan bisa sampai ke sana. Contoh saya mau ke rumahnya Pak Wahid, saya tidak tahu alamatnya, maka saya akan putar-putar ke jalan. Sama dengan ini, sama dengan jaringan itu, semua device yang connect ke internet mesti memiliki alamat IP, gitu ya, alamat IP. Nah, contoh di atas, contoh ini ya, ini terhubung, tapi ketika saya kirim pesan, ini gambar pesannya, saya kirim dari laptop satu ke laptop yang lainnya, dia akan muncul notifikasi. Ya, notifikasinya adalah fungsional port, not fungsional port, berarti tidak bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena laptop satu dengan laptop yang lainnya tidak beda. Kalau kita wireless, dia dapat IP secara otomatis. Karena ini statik, saya kasih contoh untuk WiFi ya. Saya kasih contoh untuk WiFi. Di sini ada wireless ya. Ini ya. Saya ambil laptop 1, 2. Bisa dikasih nyala ini sih Bang? Kasih nyala aja. Ini online semua, bisa online semua. Bisa. Kamu tulis. Silakan. Sini aja. HP yang connect ke WiFi, gitu ya. Nah, saya akan ke situ. Nah, perhatikan di sini ada siapa namanya? Nah, coba Sarah, itu ada gambar komputer di bawah di sini. Jadi taskbar di bawah. Yang biasanya kalau kita pakai connect, jadi itu diklik kanan ya. Diklik kanan, ya, diklik kanan. Iya, diklik kanan pada mouse, klik kanan ini, klik kanan. Baru pilih Open Network and Internet. Gambar komputer ya, ini klik kanan. Ya, Open Network and Internet. Ya. Nah, baru klik kiri. Baru klik kiri ya. Silakan dipilih Open Network and Internet. Nah, setelah itu di bawah di layar putihnya bukan yang biru, ya, change adapter option. Tulisannya perhatikan ada tulisan IP versi 4. Itu IP versi 4 adalah alamat IP yang perhatikan. Kalau dia sudah muncul seperti itu, berarti tidak bisa connect ke internet. Nah, untuk membuktikan apakah dia bisa connect ke internet, silakan dibuka web browser. Kita buka YouTube. Nah, dia tidak akan bisa connect ke internet seperti itu ya. Jadi begitupun HP, cuma HP itu sistemnya kompleks dan tidak bisa di otak-atik. Belum video disable kayaknya. Kan ini komputer sudah terdeteksi IP ya. Nah ini ya. Nah, dia tidak akan connect ke internet. Karena sudah tersambung dengan. Nah, ketika kita cek kembali, kita cek kembali, kita cek pakai ini. Propertinya Sudah terkonek ya.
bisa dipresentasi saat kita si desain. Bisa kita presentasi. Karena alamatnya tidak didapat. Kita aktifkan kembali enable, baru kita connect, itu bisa kebaca ke YouTube atau jejaring yang ingin dibuka. Mungkin bisa dipercepat sedikit Pak, ya, karena satu lagi untuk Pak Rahmat. Siap Pak. Ya, jadi bisa terbuka ya. Ya, jadi internet itu tanpa adanya pengelamatan dia tidak akan bisa connect ke jaringan. Jadi ya, nah caranya untuk dapat pengelamatan ya tentu harus ada koneksi jaringan, ada koneksi internet. Ya, baik itu menggunakan kabel, contoh tadi di atas menggunakan kabel dengan tanpa menggunakan kabel. Nah, file ini itu apa? Kalau kalian nanti besok lusa kalian punya file misalkan 50 giga semua film anime dari episode 1 sampai 50 misalkan ya, mau kasih pindah ke laptopnya teman-teman, itu kan susah ketika dia dipindahkan menggunakan flash disk. Kenapa? Karena harus dipindahkan satu-satu atau 3 video atau 4 video. Nah, dengan mekanisme yang di atas satu kali colok ya, itu akan satu kali transfer tanpa jeda, tanpa menggunakan flash disk seperti itu. Ya, kalau sebenarnya kalau bisa kita buka itu di atas, itu yang di belakang ya, yang di sana itu ada yang warna putih, yang pakai antena, itu bisa kita buka bawa ke sini, kita bisa praktekkan itu. Kita bisa praktekkan bagaimana caranya mentransfer file dari kapasitas 500 GB ke satu laptop ke laptop yang lain tanpa loading ya. Kalau contoh saya tanya dulu, kalau kalian mendownload berapa kecepatan rata-rata tertingginya? Tergantung jaringan. Nah, kalau kita pakai yang di atas tadi, ya kita setting seperti di atas tadi, itu tidak akan tergantung oleh jaringan. Kenapa? Karena dia statusnya local area network. Nah, jadi berapapun kapasitasnya tidak akan terhenti dan bisa disambung. Contoh kalian kalau mendownload, tiba-tiba jaringan hilang. Nah, setengah sudah kalian download, itu bisa dilanjut atau tidak? Ada yang bisa dilanjut, ada juga yang tidak. Nah, kalau kita pakai mekanisme yang di atas, memindahkan file, misalkan kita memindahkan ke Google Drive, tidak mesti lagi ke Google Drive, langsung saja sesama laptop, itu tidak akan diulangi, akan lanjut terus. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Sebenarnya kalau mau asik ini kita pembelajaran jaringan, kita harus pakai alatnya langsung. Ya, cuma tadi dari mendadak ke sini tidak sempat bawa semua alatnya, jadi saya pakaikan simulasi saja. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan tidak terkait yang di atas, atau ada pertanyaan tidak terkait jaringan yang kalian pernah dapati di kehidupan sehari-hari? Nah, sempat saya bisa kasih solusi. Satu lagi, misalkan begini, daerah rumahnya kalian ada BTS tower ya. Nah, kalau orang jaringan itu bilang BTS, base station tower. Kalau orang umum mengatakan tower. Nah, mana lebih kencang jaringannya? Misalkan ini tower ya, BTS. Saya duduk di bawahnya. Dengan ada teman saya yang jaraknya 1 km dari tower, yang mana lebih kencang jaringannya? Ya, jawabannya adalah yang berada di lokasi 1 km dari tower. Kenapa? Tower itu sistem pemancaran sinyalnya model daun telinga. Nah, contoh
tower dia begini, melempar sinyalnya itu dia begini, kecil ke besar. Jadi kalau kalian di bawah, dia kecil ke sini, jelek jaringan. Semakin dia ke kanan, semakin besar. Dia begini ya. Makanya sinyal WiFi apa? Logo WiFi itu titik, gitu ya. Baru ya bentuk C terbalik, semakin ke kanan semakin ke kanan semakin besar, gitu ya. Nah, mesti kalian tahu juga tower itu atau BTS ya, BTS itu maksimal jaraknya 3 sampai 5 km. Jadi kalau kalian berada di antara 2 atau 3 km itu kalian akan mendapatkan jaringan yang sangat bagus, gitu ya. Nah, tapi kalau kalian sudah di luar dari 4 km itu sudah jelek ataupun berada di bawah 1 km. Nah, jelas ya. Jadi nanti siapa tahu ada teman-teman, kenapa kok jaringan yang dekat di bawahnya rumah BTS atau tower? Nah, itu tadi penjelasannya ya. Paham dan sampai di situ? Paham ya? Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ya, kurang menarik memang kalau kita belajar jaringan tanpa praktek. Jadi misalkan kita juga kemarin saya di rumah ada sinyal IndiHome, gitu ya. Kita bisa tangkap, kita bisa akses secara gratis menggunakan ilmu ini. Nah, gitu ya. Atau ada warkop di dekat rumah, tapi biasanya ada kode aksesnya. Nah, kita bisa istilahnya susupi atau kita bisa bergol dari pengaturan yang di atas. Nah, contoh kemarin saya ini kedua kalinya ya saya kesini. Kemarin tuh di bawah sama Pak Rosian juga sama Kak Tri juga yang mahasiswa UPA juga. Kemarin saya praktikkan itu karena ada alatnya. Di sini kan ada WiFi di depan ya, WiFi-nya di depan itu saya pakai akses point. Katanya siswa ada passwordnya. Dia bilang silakan download dulu, connect dulu di situ. Dia bilang tidak bisa, pakai HP kan, pakai WiFi, tidak bisa. Nah, oke, karena tidak bisa, saya ambil akses point, saya setting akses point, saya ambil jaringan itu, ya, baru saya lepas passwordnya. Nah, itu bisa. Jadi ada 25 berapa kemarin kan? 25 orang ya. Nah, itu bisa connect ke situ. Yang tadinya pakai password menjadi tidak pakai password. Tapi itu tidak boleh sebenarnya karena kita merugikan yang punya. Ilegal ya. Kalau yang punya protes ya kita bisa ditangkap. Ya, itu ya. Nah, tapi kalau penggunaan pribadi ya, kalau menurut saya bisa-bisa saja. Kecuali kalau kalian menggunakan secara komersil ya tidak bisa. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Ya kurang menarik ya. Nanti mungkin dari Pak Wahid karena dia animasi, visual, grafis, ya itu mungkin akan lebih menarik untuk dipelajari. Karena kalau perempuan rata-rata arahnya ke situ. Kalau laki-laki biasanya arahnya ke jaringan, gitu ya. Tapi tidak semua juga laki-laki tidak suka desain grafis. Karena kalau kita pintar desain grafis kita bisa menjual, gitu ya. Kita bisa menjual. Kalau kita kuasai jaringan ya tentu harus ada perusahaan yang bisa menerima kita untuk bekerja. Gitu ya. Mungkin cukup untuk saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalaupun ada pertanyaan terkait jaringan nantinya, apakah misalkan kenapa saya tidak bisa connect padahal saya sudah passwordnya sudah betul, kenapa WiFi saya jaringannya lemot padahal sudah proyek baru, misalkan kalau pasang di IndiHome ya,
biasanya codingnya itu bertanggal 20. Setiap tanggal 20 itu pasti recharge lagi. Membayar lagi, recharge lagi, itu jaringannya langsung bagus. Tapi biasa itu tiba-tiba tanggal 3 bulan jelek jaringan. Bisa ditanya saya atau melalui Pak Rusihan. Nanti saya tanya Pak Rusihan, kasih solusinya seperti apa. Jelas ya? Jelas. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi materi dari Pak Rahmat yang bahas tentang jaringan ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan itu untuk mendapatkan sebuah jaringan atau tampilan di browser kita itu kita membutuhkan alamat yang disebut apa? IP itu namanya alamat dari internet. Nah, kalau kalian tulis YouTube, ya silakan. Lama? Mau kemana? Oh iya, cepat ya. Ya, jadi kalau kalian ketik YouTube di internet, kenapa bisa yang terbuka YouTube bukan email atau yang lainnya? Nah, itu namanya DNS. DNS itu namanya dari alamat. Jadi kalau kayak kita alamat rumah dari mana? Di jalan ini. Tapi nama kabupatennya apa? Nah, seperti itu. Jadi ada namanya, ada alamatnya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk jaringan. Selanjutnya bagaimana? Kita jam berapa ini? Ya, saya pinjam sedikit adanya Pak. Oke, kalau tadi Pak Akbar ajarkan tentang bagaimana membuat poster, undangan atau yang lainnya, Pak Rahmat ajarkan tentang jaringan. Saya mau ajarkan apa ini? Kayaknya sudah semua ini. Saya mau ajarkan bikin animasi. Bagaimana ini? Komputernya sudah terinstall aplikasinya tidak? Nah, jadi untuk membuat animasi seharusnya saya bisa praktekkan, tapi mungkin kita awali dulu dengan mengenal animasi itu sendiri. Nah, gimana? Oke, jadi saya perkenalkan lagi, nama saya Wahid Yunekar. Kebetulan saya partner sama teman-teman yang lainnya di universitas yang sama, kuliahnya juga sama-sama terus dari S1 sampai S2 ya. Nah, jadi kebetulan kita juga satu tempat kerja yang sama, yaitu di Universitas Kebanggaan kita, Universitas Patria Arta, seperti itu. Kalau kalian selesai nanti mau kuliah di sana juga boleh ya, silakan bergabung sama kita ya. Jadi saya mau bahas dulu tentang animasi. Kalian taunya animasi itu seperti apa sih? Ayo, ada yang tahu? Ya silakan. Namanya siapa? Namanya siapa? Setiana. Animasi itu apa, Setiana? Kartun. Ya, kartun. Apa lagi? Komik. Ya, oke, boleh. Ada lagi? Itu aja. Oke, itu tadi Setiana. Ada yang lain yang tahu animasi itu apa? Siapa? Farah. Kalau menurut Farah sendiri pernah lihat animasi nggak? Sering. Animasi itu yang kayak gimana? Kayak anime ya, seperti itu. Nah, jadi animasi itu seperti itu ya. Kalau secara rinci, kalau kita mau lihat, kita lihat dulu teorinya animasi itu seperti apa. Hati dari kata anima. Anime itu ada apa itu anime? Anime itu adalah jiwa. Nah, jiwa atau hidup, semangat. Ya, jadi kalau ada temannya namanya anima itu artinya luar biasa sekali ya. ada ya. Naima ya. Mirip-mirip, mungkin dari kata anima bisa jadi. Kalau animasi itu merupakan suatu kegiatan menghidupkan atau menggerakkan benda mati. Nah, jadi orang ini asal mulanya animasi, orang mau membuat bagaimana kalau benda mati itu kita bikin bergerak. Bagaimana kalau batu itu kita bikin bergerak. Nah, bagaimana tidak bingung kan? Nah, itu bingung. Jadi animasi itu mulainya dari situ. Orang mau menggerakkan benda yang mati, bukan menghidupkan ya, tapi mau menggerakkan. Kalau menghidupkan itu kuasa Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang-orang itu, jadi salah satu trik membuat gambar bergerak itu adalah membuat dia seolah-olah bergerak. Nah, kalau dengan metode sihir itu sangat sulit ya, apalagi akan dibongkar sama pesulap merah atau jadi agak susah. Jadi kita tidak pakai trik, jadi kita buat saja seolah-olah. Jadi kita tidak bikin dia bergerak, kan dia seolah-olah saja bergerak. Caranya membuat seolah stop motion itu apa? Nah, itu kan dari gambar-gambar atau dari foto-foto, tapi seolah-olah dia bergerak. Nah,
itulah yang dinamakan animasi. Oke, kita bahas sejarahnya sedikit animasi ya. Ada satu pelukis yang mencoba membuat sebuah animasi, ya namanya Leonardo. Siapa? Leonardo da Vinci. Tahu Leonardo da Vinci? Tahu Mona Lisa? Nah, lukisan dengan senyum terindah yang bikin Leonardo da Vinci. Nah, seperti itu. Leonardo da Vinci pernah membuat sebuah gambar. Nama lukisannya apa nih? Arsitek juga melukis angel, katanya angel, namanya angel. Jadi dia gambarnya seperti sana. Ada gambar orang dengan 4 kaki dan 4 tangan. Sebetulnya itu bukan 4 kaki dan 4 tangan, tapi dia ingin menggambarkan orang seolah-olah menggerakkan sayapnya seolah-olah terbang. Nah, makanya dia nama angel. Jadi itu seolah-olah terbang, jadi seolah menggerakkan seperti ini. Nah, jadi dia gambarkan 4 kaki 4 tangan. Jadi itu bukan 4 kaki 4 tangan ya. Dia ingin menggambarkan bahwa untuk membuat gambar orang bergerak itu seperti ini. Nah, jadi muncullah lukisan yang bernama Angel ini ya, dari Leonardo da Vinci. Ada yang kenal tetanggaan sama Leonardo da Vinci? Enggak ya, enggak ada juga. Oh, ini berarti kalian masih muda ya. Oke, jadi bukan cuma Leonardo da Vinci sendiri yang mau menciptakan animasi. Zaman dulu, zamannya prasejarah, zaman batu, zaman dinosaurus, nah, orang-orang sudah membuat animasi di batu-batu. Contohnya gambar tanah itu ada babi dengan 4 kaki, 4 tangan. Itu kaki untuk tangannya. Oh, kaki semua ya. Ada 8 kaki di sana. Nah, jadi zaman batu itu orang-orang juga mau bikin animasi, tapi sulit. Aplikasinya apa ini? Kayak kita ini aplikasinya belum diinstal. Bagaimana yang kita mau bikin animasi? Nah, makanya dia bikin berupa gambar. Gambarnya ada di sana. Gambar apa nih? Gambar apa nih? Babi. Babi. Gambar babi. Ya, gambar babi dengan kaki 8. Nah, itu orang zaman batu juga mau bikin animasi, tapi bingung alatnya apa. Jadi dia mencoba membuat babi dengan kaki 8 seolah-olah kakinya itu bergerak ya. Nah, jadi kalau kita lihat kayaknya dia sedang berjalan ya seperti itu. Nah, tapi dia buat seperti Leonardo da Vinci, dia buat dengan kaki 8 seperti itu. Ya, seperti itu. Ini salah satu gambar ya dari zaman dulu. Nah, ini ada lagi ini dari pelukis Jepang ini. Dia kalau Jepang zaman dulu itu selain dari tintanya dari buah, biasa dari darah dia bikin. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Kalau kita lihat di atas itu seperti suasana perang ya, atau diserang oleh apa? Diserang oleh apa nih? Badak atau gajah? Seperti itu. Kayaknya gajah ya. Kalau kita lihat gading di sana kayaknya gajah ya. Siapa tahu bisa juga harimau yang pakai gading. Tapi itu tidak mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, di Mesir juga sudah membuat animasi zaman dulu. Tapi gambarnya masih berupa relief seperti ini. Dan untuk yang bisa membacanya atau menafsirkan gambarnya itu mungkin orang yang ada sekolahnya sendiri, seperti arkeolog atau yang lainnya. Nah, itu. Jadi bukan cuma kita yang kebingungan ya untuk membuat animasi tanpa aplikasi. Orang dulu juga bingung. Akhirnya dia membuat gambar-gambar yang seolah-olah bergerak. Seperti itu. Ini juga ada gambar Mesir di sana. Ini ada lukisan Jepang dan ini lukisan dari darah. Ya, dari darah hewan atau kan darah manusia ya, terlalu sadis kayaknya kalau darah manusia. Darah hewan saja atau darah muda, darahnya para remaja ya. Oke, itu contoh animasi zaman dulu. Jadi bukan gambar yang bergerak secara halus, tapi cuma gambar seperti ini yang seolah-olah kan dia bergerak. Nah, jadi animasi ini sendiri sudah lama ya. Jadi animasi yang pertama itu ada tahun 1906 sampai yang sudah lahir. Nggak ada ya? Nah, saya juga belum lahir kayaknya kalau 1906. Nah, jadi animasi itu sudah diciptakan sangat lama. Kita bukan bahas animasi yang gambar-gambar tadi ya, animasi yang sudah dari animasi sudah bergerak seperti itu. Itu pertama tahun 1906 oleh kartunis surat kabar namanya Stuart Blackton, salah satu seorang pemilik Persatuan Perusahaan Vitagraph film animasi pertama. Nah, itu animasi pertama itu jatuhnya tahun sekian. Jadi kalau ada yang masih hidup, ada yang masih kira-kira masih belum kesana? Masih ada kira-kira berapa tahun? 100 ya? 100 tahun. Ya, ada banyak animasi dulu. Ada yang 1908, 1909, 1913, 1919 sampai 1930. Ada banyak sampai sekarang ya. Oke, jadi kalau kita bingung untuk membuat animasi, ini adalah salah satu trik membuat animasi yang paling gampang. Ada yang pernah bikin? Jadi sebenarnya untuk membuat satu animasi itu dibutuhkan
bukan ribuan frame. Frame itu apa? Frame itu lembaran yang berisi sebuah gambar. Nah, jadi kalau kalian nonton animasi, entah itu animasi anime atau animasi Disney atau apapun itu, jeleknya animasi, jeleknya ini, bayangkan prosesnya, berapa tahun dia bikin, berapa jam yang dia habiskan. Nah, seperti itu. Nah, ya kita saja bikinnya kayak gini, namanya kinograf ya. Namanya kinograf. Kalau kalian biasa bikin di buku, tidak tahu namanya, itu namanya kinograf. Nah, jadi itu salah satu alat yang digunakan untuk membuat animasi. Kita bikin gambar saja tuh, tapi seolah-olah dia bergerak kalau kita buka secara cepatnya. Nah, itu. Inilah salah satu alat membuat animasi. Ada sejarahnya kinograf. Nah, dia diciptakan tahun 1877. Bagaimana proses penciptanya? Nah, ini untuk mempresentasikan animasi berupa tumpukan kertas. Saya sebutkan tadi adalah rangkaian dari banyak gambar sekuensial yang diputar dan diproyeksikan pada sebuah cermin agar menjadi sebuah film. Nah, seperti itu. Jadi konsep awalnya animasi itu memang kayak gitu, Ji. Gambar-gambar ada sebuah lembaran yang ditaruh, masukkan gambar di dalam, kita putar secara cepat. Nah, tapi sekarang sudah modern, sudah pakai alat. Tetap kita bikin gambar, tapi diputar menggunakan alat. Nah, makanya transisinya itu atau perbedaan antara gambar itu sudah tidak kelihatan. Kalau yang suka nonton anime, nah itu kalau kita nonton kan tidak ketahan itu perpindahan gambarnya. Itu dilakukan dengan kecepatan. Nah, kecepatan itu namanya frame per second. Frame itu kan gambar, second itu detik. Jadi berapa gambar yang diputar dalam satu detik. Nah, makin banyak gambar, makin halus proses perpindahannya. Jadi tidak kentara. Dan untuk membuat satu gambar yang halus, buatlah paling umum itu 24 gambar satu detik. Itu paling sedikit itu. Makin tinggi makin halus. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya membuat anime? Bagaimana kira-kira caranya membuat anime? Nah, cara membuat anime itu hampir sama. Kita gambar dulu satu, gambar lagi gerakan berikutnya, gambar lagi, gambar lagi. Nah, putarlah secara cepat. Itu cara dulu. Ada namanya animasi 3D. Pernah dengar animasi 3D? 3D, 3 dimensi. Nah, apa bedanya dengan anime biasa? Pernah dengar CGI? Nah, CGI. Pernah dengar? Nah, itu kalau kalian cari di internet, cari CGI itu adalah animasi 3D. Nah, animasi yang menggunakan metode perfilman. Dia pakai green screen dan dimensi. Itu lebih gampang daripada menggambar saja di 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu kita semua bisa lihat dari depan saja. Kalau 3 dimensi bisa secara terputar itu objek bisa. Nah, seperti itu. Kalau bedanya untuk bikin 2 dimensi kita gambar kayak tadi. Kalau 3D yang bikin susahnya pembentukan objeknya. Jadi orangnya berbentuk 3 dimensi. Kita tinggal gerakkan. Dia pakai sistem bot atau tulang. Jadi kita bikinkan tulang dia, kita gerak-gerakkan di situ. Nah, kayak boneka kita gerak-gerakkan itu metode 3D. Kalau 2 dimensi kita gambar lagi satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, jadi selain kita bahas animasi, kita akan juga bahas nanti bagaimana perfilman ya, bagaimana film animasi itu tahun berapa sih dibuat, bagaimana proses pembuatannya. Gambar-gambar, selfie, gini-gini. Nah, itu fotografi. Jadi dia dari Prancis pada tahun 1826, cukup lama ya, sudah lama juga. Setelah didapatkan atau ditemukannya fotografi, nah baru ada seseorang yang bernama Edward Muybridge. Nah, dia berpikir bahwa bagaimana kira-kira itu kalau saya bikin animasi dari foto. Bagaimana itu kira-kira animasi dari sebuah foto? Nah, makanya dia berpikir, kira-kira kalau kuda itu berlari, kira-kira berapa gambar yang bisa ditangkap? Nah, dia coba foto itu kuda. Ada kuda disuruh lari, kuda lari dulu, jangan dulu pakai dulu. Kayaknya mau ya lari itu kuda. Dia foto, akhirnya dia dapat 16 gambar yang berbeda. Kemudian fotonya seperti apa? Yang bukan di foto ini. Ini foto kudanya. Pertanyaan saya, siapa yang ada di atas kudanya? Orang. Namanya siapa? Oke, kita fokus saja ke kaki kudanya. Jadi inilah foto yang didapatkan ya. Dia dapat 1, 2, 3, 4, oke 16 semua. Nah, ada 16 foto dengan posisi kaki yang berbeda.
Ini kalau kalian satukan, kalian putar bersamaan, maka jadilah seekor kuda yang sedang berlari. Nah, berlari. Kalau jalan kakinya kayak gini, ini kakinya lebar-lebar, mungkin dia lari. Nah, seperti itu. Jadi, dari teori ini, dari gambar-gambar ini, makalah jadilah animasi. Nah, seperti itu. Jadi gambar dari iseng saja. Kira-kira kalau kuda lari itu berapa gambar dia tangkap? Akhirnya dia foto, dia coba putar jadi animasi. Ini adalah alat pemutar film pertama. Jadi film sebenarnya juga itu dia animasi. Film sebenarnya animasi juga. Film di televisi, sinetron televisi itu animasi juga. Caranya bagaimana? Dia kamera atau video, dia menangkap gambar itu secara berkala. Setiap frame per second dia foto itu. Sebenarnya itu video di HP kalian. Kalau kalian merekam video, itu kalian tidak merekam gerakannya, kalian memfoto secara terus-menerus. Itu difoto, makanya ada namanya FPS. Jadi dia difoto terus itu orang, akhirnya diputar secara bersamaan dengan aplikasi pemutar video, makanya seperti orang yang bergerak. Padahal itu tidak direkam, dia difoto loh. Dia difoto secara terus-menerus. Seperti itu, baru tahu kan? Baru tahu kan seperti itu. Jadi kalau kita merekam video itu memotret sebenarnya, tapi dengan berurutan dan dengan kecepatan. Seperti itu. Ini alat pemutar video pertama. Ini sebesar apa ini? Sekarang kita sudah tinggal kantong, bisa masuk di kantong. Zaman dulu begini mau di kantong. Jadi zaman dulu itu tidak ada begini. Video dulu. Memang video zaman dulu. Kurang kayak gitu orang. Khusus gitu dulu. Zaman dulu ribet, sekarang video dulu ya. Seperti itu. Yang dulu setengah mati sekali alatnya seperti ini cara pemutarnya. Ini namanya Zoom Francisco. Besarnya nih. Pernah lihat ini di film-film. Ini banyak di film-film ini ditayangkan, apalagi film-film yang zaman dulu tuh. Caranya itu foto-foto itu ditaruh di situ. Ditaruh di sininya. Di sininya ditaruh foto. Di sininya ditaruh foto, disusun berputar. Nanti disorot, makanya tampillah sebuah video. Jam dulu begitu, dari gambar juga, konsep animasi juga, seperti itu. Inilah, tahu ini Thomas Alva Edison, tahu penemu apa? Iya, sebelum industri film dia temukan apa? Ayo, apa Thomas Alva Edison? Memang pelajaran fisika kamu semua? Susah. Siapa ini? Angkat tangan. Penemu? Fisika. Penemu fisika. Penemu apa? Coba, ada HP-nya semua. Ada HP, coba googling siapa itu Thomas Alva Edison. Jadi kalau ada internet, jangan cuma buka TikTok, buka video, carilah yang bermanfaat. Dapat siapa Thomas Alva Edison. Siapa Thomas Alva Edison? Penemu lampu. Tidak terang rumahmu kalau tadi ini. Tidak terang rumahmu kalau tadi ini orang. Penemu bola lampu. Jadi selain dia penemu bola lampu, dia menciptakan industri film pertama. Jadi tidak terang rumahmu kalau ada Thomas Alva Edison. Gelap gitu. Ya, jadi selain bola lampu, dia juga temukan industri film pertama. Dia membuat industri film pertama. Bagaimana caranya membuat industri film pertama? Ini alatnya dia. Alatnya ini dia bikin sebuah alat begini. Alatnya sebesar ini. Dia putar sebuah video di alat ini, kemudian dia kasih bayar orang. Siapa yang mau nonton video, ada orang di dalam bergerak, silakan lihat di sini. Datang orang berapa? Saya bayar, dia nonton. Begitu nih. Padahal videonya hanya sekelompok orang yang pulang dari tempat kerja berjalan. Karena orang penasaran, bagaimana itu ada gambar orang di dalam bergerak. Makanya dia mau membayar karena itu. Seperti itu. Kaya banyak uangnya, makanya dia bisa menemukan sesuatu. Dari situlah pertama sekali video diciptakan. Kemudian ada juga alatnya seperti ini. Selain yang besar tadi, ada juga alat yang ditarik-tarik seperti ini. Ini juga pembuat animasi juga bisa juga seperti ini. Jadi kalau ditarik-tarik dengan gambar yang berbeda, kalau ditarik dengan cepat maka seolah-olah dia bergerak. Ini juga salah satunya. Kalau yang tadi terputar begini, kalau ini diputar secara begini, itu jadi animasi juga. Ada juga yang kayak gini. Ini yang tadi
Yang pertama tadi, tapi ini belum ada sorotnya, belum bisa disorot. Kalau yang tadi sudah disorot di dinding, ini cuma terputar saja. Nah, hasilnya berupa bayangan doang. Namanya zoom drop. Nah, ini juga yang pengembangannya. Ada banyak sebenarnya alat pembuat animasi. Dan sekarang sudah sampai 3D, dia pakai led. Nah, sekarang pakai laptop. Pernah lihat ini? Banyak video lagi ginian. Dia diputar-putar, nah ada mesinnya di on, dia terputar jadi seolah-olah ada gambar yang tergerak dalamnya. Nah, dia pakai LED. Itu juga animasi. Jadi kesimpulannya apa itu animasi? Sebuah gambar yang bergerak. Nah, gambarnya tidak bergerak langsung, tapi dia dibuat seolah-olah bergerak. Jadi sekarang kalau kalian nonton film animasi, nah, bayangkan prosesnya. Orang bikin ini bagaimana? Gambar banyak sekali, walaupun sudah ada aplikasinya, tapi pasti repot tuh. Bayangkan satu animasi itu bukan dibuat oleh satu orang, tapi satu industri besar. Di luar sana ada banyak studio-studio animasi yang kalian kenal pasti. Nah, yang kalian kenal pasti Disney itu, Disney sama dengan kenal Princess. Nah, jadi kurang lebih animasi seperti itu. Saya mau ajarkan bagaimana bikin animasi, tapi waktu kita sudah hampir jam 12 ya. Saya bisa ajarkan bagaimana caranya menggambar, bagaimana cara membuat animasi. Oke, kalau mau silakan ke Patriarka, kuliah di sana, nanti kita belajar sama-sama. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi ada tiga materi. Materi apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi apa? Edit menggunakan Canva. Yang kedua, bagaimana mengelola jaringan di komputer. Yang ketiga, bagaimana animasi. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya sekilas, baik itu menggunakan Canva atau jaringan atau animasi atau yang lain? Atau siapa tahu ada yang mau curhat, silakan. Ada nggak? Tidak ada nih. Dimengerti semua ji. Nah, jadi tadi saya simpulkan ya, Canva. Kita menggunakan aplikasi Canva, baik itu dalam web atau menggunakan aplikasi di Play Store, Android. Itu sangat membantu kita dalam membuat baik itu mengedit foto atau membuat materi terkait dengan pelajaran. Kalian tadi mau membuat sampul buku, silahkan. Nah, yang kedua adalah jaringan. Nah, mungkin adik-adik belum mahir tentang jaringan, tapi kalian sudah memiliki dasar. Ya, jadi pada saat nanti kalian mendapatkan sebuah laptop yang jaringannya tidak connect, nah kalian bisa masuk menggunakan fitur itu. Nah, adapun tadi aplikasi yang dipaparkan itu kalian juga akan bisa menggunakan secara mandiri. Nah, yang terakhir terkait dengan animasi, mungkin ada kalian dari teman-teman atau dari adik-adik nanti akan terjun ke dunia grafik atau ada yang bergelut ke dunia animasi, ya banyak-banyak belajar dan latihan. Dimana tadi kita dengar bahwa animasi adalah kumpulan beberapa frame yang diputar dalam waktu sekejap atau dalam perpetik ya. Nah, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum azan kita tutup ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini, tapi jangan pulang dulu karena ada supaya kalian tidak lapar pulang ya, kita makan dulu di sini. Oke? Nah, entah itu apa kita makan dalam ruangan ini atau di luar ruangan, nanti kita atur bagaimana pengaturan dari pihak sekolah. Oke? Sebelum kita tutup acara kita, pengabdian kita pada hari ini, mari kita sama-sama
mengucapkan alhamdulillah kegiatan kita berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari kami dari Universitas Patriarta terkait dengan pengabdian pada masyarakat dengan judul atau dengan tema pengenalan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini TIK untuk mendukung pembelajaran di SMA Datuk Putri Bandang Makassar. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali.